Kalau pemakaman ini kita pindahkan ke Pulau Jawa, mungkin rame 24 jam juga nggak tutup tempat ini, rame diziarahi orang. Hidupnya mereka mastur, tertutup, kemudian wafatnya juga mereka mastur, masih tertutup, sampai sekarang jarang diziarahi. Padahal kedudukan mereka, magom mereka di sisi Allah adalah magom yang berziarah ke pemakaman Babus Salam As-Segaf. Jadi lokasi tempat ini namanya pemakaman Babus Salam. Nah, daerah ini dikatakan atau disebut dengan komplek As-Segaf. As-Segaf itu keluarga atau marga daripada keluarga Habaib yang dinamakan dengan As-Segaf, yang dinisbahkan kepada Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu. Yang mana Imam Abdurrahman As-Segaf ini beliau adalah penghulunya, cabang daripada anak keturunan Habaib. Jadi di bawah As-Segaf ini banyak sekali marga-marga yang lain, termasuk Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian Imam Al-Attas, kemudian juga Syihabuddin dan yang lain-lain. Itu bernisbah semuanya nantinya kepada As-Segaf. As-Segaf itu sendiri artinya atap yang menaungi, makanya disebut dengan As-Segaf, menaungi daripada marga-marga yang lain yang ada di kalangan para habaib. Jadi memang tepat kalau seandainya kita berziarah pada hari ini, diawali juga dari kalangan habaibnya berziarah ke pemakaman As-Segaf, karena sebagai penaung atau yang menaungi daripada habaib yang maka kita ziarahi selanjutnya. Mengenai beberapa aulia yang dimakamkan di tempat pemakaman ini, di antaranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. Di sini dimakamkan Al-Habib Ali bin Syekh Shahibul Magom yang membangun daripada pemakaman ini, yaitu letaknya di sini, tepat di tengah-tengah, di dekat kamera ini. Itu Al-Habib Ali bin Syekh As-Segaf. Beliaulah yang membangun daripada pemakaman ini, juga membangun daripada kompleks As-Segaf yang dijelaskan tadi. Al-Habib Ali bin Syekh As-Segaf, semasa hidupnya beliau bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Beliau bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam, dan beliau pun juga mendapatkan keberkahan dari pertemuan tersebut. Ya Allah luaskan rezekinya dan Allah kasih keberkahan yang banyak untuk beliau dan anak keturunannya. Kemudian juga di sini di hadapan kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar, yang merupakan ayahanda dari Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar yang beliau wafat beberapa waktu yang lalu. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar sendiri, beliau adalah seorang yang Masya Allah, seorang yang soleh, seorang waliullah. Bahkan dikatakan beliau punya kedudukan yang agung. Ketika ditanyakan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, sesungguhnya beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Al-Habib Ali, ketika beliau ditanya mengenai Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, beliau menyampaikan kedudukan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang di masa tersebut. Maksudnya bahasanya bahasa yang tinggi, kalam ulama yang belum dimengerti oleh orang-orang yang awam. Beliau adalah orang yang paham di dalam ilmu-ilmu tasawuf dan juga ilmu para aulia Allah. Kemudian juga di pemakaman ini, ma'asyiral hadirin, dimakamkan Al-Habib Muhammad bin Umar Maula Khideh. Posisinya di sebelah sini, seorang yang soleh, seorang yang juga luar biasa. Dan juga di luar komplek ini atau bangunan ini, di bagian luar ada makam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syihab. Beliau ini lahirnya di Pulau Jawa, di Surabaya. Kemudian beliau hijrah ke Palembang, yang mana ketika ada rombongan dari kota Palembang menziarahi atau berkunjung kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang. Ketika sampai ke hadapan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, para peziarah atau orang yang mengunjungi beliau tersebut minta doa kepada beliau. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih menanyakan perihal mengenai Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab. Dikatakan sungguhnya Habib Abdurrahman ini di Palembang, Habib
beliau mengaji keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ngajar ngaji. Cuma mengajarkan bagaimana cara mengaji Al-Quran atau membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang juga dikatakan sesungguhnya beliau ini adalah merupakan murid dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab ini. Beliau katakan, kalau seandainya Al-Habib Abdurrahman ini tidak di Palembang tapi letaknya atau beliau tinggalnya di Jawa, maka jangankan orangnya dicium oleh orang-orang yang mencintai beliau, jangankan tangannya yang dicium, akan tetapi sandalnya pun bakal dicium oleh orang, dikarenakan ketinggian ilmu beliau, dikarenakan kesolehan yang beliau miliki, dikarenakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemakaman ini kita pindahkan ke Pulau Jawa, mungkin rame 24 jam juga nggak tutup tempat ini, rame dicari orang. Meninggal hidupnya mereka mastur, tertutup, kemudian wafatnya juga mereka mastur, masih tertutup, sampai sekarang jarang diziarahi. Padahal kedudukan mereka, magom mereka di sisi Allah adalah magom yang tinggi.